Halo semuanya, tes. Oke, selamat datang kembali di channel gue guys. Tuh suara gue habis guys. Oke, jadi ini pada video kali ini gue akan menceritakan sedikit rakitan PC gue yang pertama ya. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, gue punya 2 PC di sini, dan PC gue yang kedua atau PC rakitan gue yang pertama ini merupakan hasil dari gua ngabolang lah kira jadi satu PC, karena jujur gua masih punya beberapa komponen yang bekas dan gak kepake. Daripada gua jual terpisah ya, mending gua jadiin satu PC aja sekalian ngetes skill rakit PC gua, karena kan gua kan sering banget tuh waktu bulan-bulan Agustus ya update video tentang racikan-racikan pada budget tertentu ya. Jadi di sini gua mencoba untuk membuild satu PC ya, walaupun speknya menurut gua nggak terlalu nggak terlalu kenceng, tapi menurut gua ya worth it aja kok. Oke, jadi disclaimer, harga PC ini tuh totalnya, ini harga jasa aja ya, harga komponennya aja tuh 2.100.000 ya, 2.200.000 lah itu untuk harga komponennya aja. Penasaran seperti apa? Oke, langsung saja ya guys ya. Oke, untuk yang pertama, motherboardnya gua pakai Asus H81M Type C Mobo dengan soket LGA 1150 atau Intel generasi 4 yang biasa disebut Haswell. Di sini terdapat 2 slot RAM dengan frekuensi 1600 MHz, maksimalnya 16 GB. Dan selanjutnya ada PCIe 16 yang masih versi 2.0 ya. Ada port SATA, ada sebanyak 4 buah, yang 2 buahnya itu SATA 3 6GB, yang 2 buahnya lagi itu SATA 3 3GB. Dan back panelnya di sini ada audio Realtek, dan juga ada 6 buah USB port. Untuk 2 USB port ada USB 3.0 dan juga 4 USB port lainnya itu masih 2.0. Oke, untuk yang selanjutnya gue pakai prosesor Intel Core i5 dengan seri 4460, kode name-nya Haswell, dengan litografi 22 nanometer. Di sini jumlah core-nya yaitu 4 core dan jumlah threads-nya yaitu 4 threads. Untuk frekuensi dasarnya 3,2 GHz dan turbo frekuensinya bisa sampai 3,4 GHz. Untuk cache-nya ada di 6 MB. Prosesor ini launching pada kuartal 2 2014. Oke, untuk yang ketiga gue menggunakan RAM Skyhynix 8 GB satu keping dengan frekuensi 1600 MHz. Gue pakai 2 jadi totalnya 16 GB DDR3 ya. Oke, selanjutnya untuk storage gue pakai 2 di sini. Yang pertama yaitu ada SSD dengan merek Venom RX, size-nya 128 GB. Ini satu-satunya barang yang gue beli baru, jadi sisanya nanti bekas ya guys ya. Dan ini jenisnya SATA 3. Oke, untuk yang kelima masih dengan storage, yaitu gue di sini menggunakan harddisk 500 GB. Ini mereknya Hitachi. Ini harddisk gue pribadi. Untuk tipenya SATA 3 dan RPM-nya 7200. Oke, yang selanjutnya yang keenam, kita menggunakan komponen yang paling mahal ya.
Jadi di sini VGA-nya gue menggunakan RX 570, serinya Nitro Sapphire ya, dari Sapphire Plus. Ini VRAM-nya 8 GB, GDDR5. Untuk TDP-nya di sini 130 watt ya. Oke, untuk yang ketujuh, duet VGA dan PSU. Di sini PSU gua pakai Corsair 650 watt, serinya VS650 watt. Ini nggak ada embel-embel 80 plus, cuman nih PSU masih sangat-sangat bagus guys. Oke, untuk yang ke-8 yaitu casing, gue pakai Dark Flash tipe DLM22. Di sini gue menggunakan 5 fan, yaitu 2 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang. 2 di depan itu untuk intake, dan 2 di atas untuk exhaust, dan 1 di belakang untuk exhaust. Oke, baik, di sini gue udah sampai desktop, jadi langsung gue skip aja. Untuk perakitannya kalian udah pasti semua tahu ya, mana cara rakitnya, gampang. Nggak guys, susah gitu. Jadi di sini ini penampakan di DirectX nya. Ini gue pakai Intel prosesor 4460 ya, i5, RAM-nya 16 GB, dan VGA-nya di sini sudah terbaca RX 570 8 GB. Oke, di sini gue pakai Windows 10. Mana ya, kelihatan gak ya? Semoga kelihatan di kalian guys ya. Oke, Windows 10 22H2. Kita coba aja untuk hasil benchmarknya. Di sini gua tes dulu ya. Nah, di sini 3D marknya kelihatan nggak ya? Semoga kalian nggak kepotong ya. Di sini ada 3D mark time spy, udah gua tes. Di skornya, CPU skornya 2740, untuk GPU skornya ada di 3837. Untuk totalnya di sini ya. Dan ini spesifikasinya lagi ya, 570 8 GB. Untuk clocknya normal 1244, memori clocknya 1750, suhu rata-ratanya 62 derajat. Ini Intel Core i5 nya gue paksa juga jalan di 100%, suhunya hanya di 61 derajat. BIOS yang gue pakai ya, jadi di sini spesifikasinya lengkap. Oke, selanjutnya hasil tes dari Firestrike ini buat VGA sebenarnya. Ini kita bisa lihat untuk hasilnya yaitu 9465 totalnya di graphic score 12889, basic score-nya 6049, dan combine score-nya ada di 4413. Di sini gue juga ngetes Cinebench. Jadi Cinebench-nya untuk CPU-nya total skornya ada di 1161. Ini yang masih di atas i5 3550. Tapi ini di bawah, masih di bawahnya 3770 yang Core i7. Oke, lanjut untuk ini tadi ya. Suhu dari prosesornya dan power dari prosesor itu hanya memakan 46 watt. Ini sorry banget kalau gue cuman bisa pakai dari software karena gue belum punya untuk ukur daya PC secara langsung ya. Dari software dulu aja, semoga relate. Oke, di sini ada VGA-nya yang udah gue tes ya. Di sini suhu maksimal VGA-nya itu ada di 67 derajat. Untuk power dari VGA-nya sendiri ini cukup sahabat PLN ya, 130 watt. Ini VGA-nya profilnya default, jadi nggak di undervolt, nggak di underclock, nggak di overclock dan lain sebagainya. Ini default ya. Bisa lihat clocknya di sini 1244 dan memori clocknya di 1750. Bisa lihat ya. Oke, selanjut. Ini untuk penampakan harddisk Sentinel-nya. Nah, ini
gua menemukan minus di SSD nya, yaitu dia kok bisa kelihatan nggak, ini temperatur suhunya tidak jalan guys, dia tetap di 40 derajat, dan juga gua minus di SSD. Mungkin nanti kalau PC-nya gue jual, minus di hard disk, itu health-nya sudah 92%. Gua update ya. Tuh. 92%, kelihatan nggak? Ya, mungkin kalau bakal gue jual, bakal gue ganti hard disknya. Tapi ini waktu kemarin masih di 100% ya. Nah, masih di 100%. Ini berkurang kesehatannya karena gue nggak tahu di Windows 10 ini kayaknya agak ngebug kayaknya ya. Harddisknya nggak diapa-apain, suhunya selalu 42 derajat, gue bingung. Oke, untuk di sini hasil dari SSD-nya ini RAID 1 GB, copy profile 1 GB, RAID-nya 541 MB, RAID-nya 313 MB. Dan ini bisa dilihat ya untuk sekuensial 1, Q8T1 dan Q1T1 di sini bisa dilihat. Untuk selanjutnya RAID copy profile 4 GB, RAID-nya sekian 533, untuk RAID-nya 478. Ini normal. Sebenarnya untuk yang 1 GB ini enggak normal ya, 300. Gua nggak tahu nih normal atau enggak. Untuk copy profile di 8 GB itu ada di 530, RAID-nya 314. Gua nggak tahu ini normal atau enggak ya, karena kalau gue SSD SATA itu RAID-nya minimal 450 atau 420 kayaknya. Tapi untuk di profil 4 GB di sini lihat normal ya, 470. Oke, untuk ini adalah hasil dari superposition. Ini gua pakai ini buat ngetes VGA 1080p medium. Hasilnya 7198, FPS minimumnya 45, average-nya 53, maksimalnya 6828. Ini pakai profile default, jadi di sini gue pakai profile sangat default, dan ini fan-nya juga default, jadi ya suhunya segitulah. Oke, ini untuk prosesornya, dan ini untuk GPU-nya ya. Gue pakai preset medium. Ini ada Univen Engine, dapat skor 2597, minimum FPS nya 30,5, maksimumnya ada di 200, dan rata-rata FPS nya 103,1. Oke, ini itu aja untuk benchmarknya. Sepertinya sudah selesai, dan kita akan coba tes uji gaming ya. Ini ada beberapa, cuma 2 game, sorry banget karena gua nggak punya harddisk pribadi buat ngetes game-game yang emang harus dites ya. Jadi ya ini ada 2 contoh benchmark game aja. Jadi di sini gua benchmark bisa dilihat dari game pertama yaitu GTA San Andreas. Di sini gua akan menggunakan GTA 5. Ini gua akan mencoba untuk displaynya di sini gua pakai 1920 1080p. Jadi ini full HD dengan settingan high ya. Ini ultra guys kalau nggak salah. Jadi ya well kita coba saja. Ini dapat FPS rata-rata sekitaran 40 sampai 60 fps sepertinya. Bisa dilihat.
Oke, untuk yang kedua yaitu ada benchmark dari NFS Hit. Ini gua pakai preset 1080p. Press the C key for accessibility option. 1080p dengan grafik setting di, sepertinya gue pakainya di medium. Dan hasilnya seperti ini guys. The Speed Hunter Showdown is back as Palm City plays host once again to the state's foremost racing exhibition. Each day, thousands of eager fans will be hoping to catch a glimpse of the very best high-performance cars in action. But when the sun goes down, you can quickly find yourself in a far more dangerous territory. Welcome to the world of street racing, an underground scene inhabited by daredevils and speed freaks, intent on tearing up the rules and breaking the law. Rising to meet this challenge is Palm City's very own Lieutenant Frank Mercer, head of the newly formed High-Speed Task Force. Street racing has no place in public place. Mark my words, anyone out there Untuk di cutscene ini 60 fps rata ya, jadi untuk di gameplaynya itu 60 karena ini gue limit juga dari katalisnya. is no escape. FPS di 60, tapi ini tenang aja, nih draw powernya tetap 100%. Di sini VGA sama prosesornya sama-sama di 90% ya, jadi ini agak bottleneck sepertinya. Tapi sebenarnya masih aman, VGA nya masih kerit di 100%. Di sini masih 50 fps di luar kota. Kalau sudah masuk ke dalam kota itu dia fps nya bisa sampai di, kadang drop ke 45 something gitu lah. Tapi kalau kalian masih pakai resolusi HD ya masih aman, karena VGA ini emang rekomendasinya adalah HD bukan Full HD guys. Oke, itu aja mungkin untuk benchmarknya. Gamenya sorry hanya 2 karena apa ya, untuk Cyberpunk tuh gue ada guys, nanti gue coba tambahin ya kalau ada ya.
Yang terakhir untuk penjelasan dari harganya ya, jadi komponen rakitan PC gua yang pertama, spesifikasi tadi motherboardnya Asus ya, terus H81P itu harganya gua dapat ini sebenarnya sepaket sih guys, jadi gua bikin 5. Untuk prosesornya itu Core i5 4460 3,2 ya, 460 itu dapat di 1. Nah jadi ini gue sepaket beli 350.000. Untuk RAM-nya di sini gue pakai Sky Hynix ya, Hynix lah pokoknya, gue pakainya Hynix 8 GB 100 MHz itu satunya 90.000. Nah di sini gue pakai 2, jadi langsung gue seperti ini aja, 11 GB kayaknya tetap kali 2 ya, 180. Oke, untuk selanjutnya gue pakai SSD tadi ya, RX 28 GB SATA 3, salah. Oke, itu harganya di 145.000. Ini gue beli offline. Jadi untuk harddisk gue masih, dan harus gue ganti, kayaknya gue bakal pakai harddisk SATA 3 juga. Gue nggak tahu dapat 5.400 atau 7.200 nanti. Dan size nya itu di 500 GB ya, kita hapus aja. Oke, untuk harddisk ini gue perkirakan dapat harga di 100.000 lah paling mahal guys, jadi bawahnya bisa. Oke, untuk selanjutnya VGA card yang gue pakai RX 570 8 GB GDDR5 256 bit ya, itu gue dapat di harganya 700.000. Untuk terakhir PSU Corsair PS 50, sebenarnya nggak terakhir ya, ada casing. Ini casing PSU ini gue punya sendiri, jadi gue perkirakan harganya masih 300.000-an. Dan untuk terakhir komponen penutup ya, casing dark flash L2 plus 5 itu gue dapat di harga 200.000. Jadi kalau di total itu berapa guys, coba guys, berapa, kita kalkulator ya, sampai enggak 350 kan, tambah 180 tambah 145 100 700 350. Oke, totalnya cuma 2.025.000 guys, ternyata nggak nyampe 2,2. Kemarin gua ngitungnya 2,2 kayaknya. Totalnya segini ya, 2.025.000. Ini untuk hanya komponennya aja, belum sama ongkirnya. Oke, itu aja untuk video singkat dari report rakitan PC gua yang pertama. Kan lu jual bang PC-nya? Iya, tapi pengennya diambil di tempat gua aja, gua nggak mau kirim-kirim kemana-mana. Tes aja sendiri tempat gua dan lain. Oke, kalian yang mau konsultasi rakit PC, gua akan udah membuka di tahun 2025 ini ya.
Untuk linknya ada di bawah di deskripsi, jadi itu ada nomor WA yang khusus buat rakit-rakit PC. Jadi di sini bukan akun bisnis, hanya kalau kalian mau konsultasi PC atau tanya-tanya boleh. Oke, segitu aja untuk rakitan PC yang pertama. See you di next video. Sehat-sehat buat kalian semua guys, jangan lupa bahagia. Oke, bye bye.